dalam bagian itu saudara, jikalau kita bisa pelajari, kita tahu respon Ayub melalui penderitaan. Dia bukan diam, dia bukan menikmati penderitaan itu, dia menyesak diri. Dan dia rasa dia lebih baik tidak dilahirkan di dunia ini. Jikalau aku diizinkan mendapatkan penderitaan yang besar ini, seolah-olah menurut Ayub itu adalah sesuatu yang memalukan kalau dia kena penyakit seperti itu. Orang tidak lagi mengenal aku. Orang tidak lagi menghormati aku. Pada saat itulah Tuhan justru berdiam. Tuhan tunggu waktu yang tepat untuk Ayub boleh sungguh minta pendapat Tuhan. Dan saat itu konsep Ayub yang salah. Dia rasa seperti Tuhan itu tidur. Seolah-olah Tuhan itu berdiam. God silent. Dikala dia mendapatkan penderitaan, dikala dia menyatakan satu kesesakan jiwa, seolah-olah Allah itu berdiam. Kenapa Allah itu berdiam? Karena Ayub yang banyak ngomong. Kenapa Allah berdiam? Karena Ayub melihat dirinya benar. Dia merasa tidak layak mendapatkan penderitaan itu. Kenapa Allah berdiam? Karena Ayub tidak berani membuka hati untuk dikoreksi oleh Tuhan. Saat itulah seolah-olah Allah itu berdiam. Ketika kita rasakan Allah itu sunyi, tidak berbicara dalam hati kita, bukan berarti Allah itu meninggalkan kita. Seolah-olah kalau kita lagi senang, kita rasa nggak ditinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita menemukan Allah yang baru, yaitu kesenangan kita. Waktu kita menikmati segala sesuatu, kita rasa kita tidak ditinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang ada dalam kenikmatan itu. Maka ujian yang paling sejati ketika hidup kita kehilangan kenikmatan. Ketika hidup kita kehilangan kenyamanan. Ketika hidup kita kehilangan satu jaminan hidup. Saat itulah saudara baru kita tahu sampai sejauh mana kualitas pengenalanmu tentang Tuhan. Nah di sini saudara, Ayub melihat seolah-olah Allah itu berdiam. Pertanyaan saya adalah, mungkinkah Allah meninggalkan kita? Tidak. Kenapa tidak? Jikalau kita sungguh-sungguh sudah menjadi anak Tuhan, kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, Allah itu setia dan Dia akan senantiasa pelihara hati kita. Dia akan pelihara iman kita. Dia akan pelihara seluruh kehidupan kita. Nah, disinilah saudara kita belajar bagaimana seharusnya menikmati Tuhan di kala sulit. Itulah kunci kedewasaan rohani.